Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, para penonton setia channel YouTube Stasiun Hantu. Pada kesempatan kali ini saya, Wahyu dan Yosi akan membahas tentang fenomena ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendalami supernatural, yaitu seperti puasa muti, puasa 40 hari, puasa weton, dan mungkin masih ada lagi puasa-puasa lainnya untuk mungkin banyak juga maksud dan tujuan puasa ini ya. Nggak cuma untuk supernatural ya. Dan kita akan mengupas tentang hal itu. Kalau tadi di video sebelumnya Yosi sudah menjelaskan tentang metode-metode untuk membuka mata batin seseorang. Nah sekarang mungkin the next levelnya, yaitu puasa untuk mempertajam ataupun meningkatkan keilmuannya di bidang supernatural, karena hal-hal ini kental dan erat kaitannya dengan supernatural. Tapi bukan dukun ya, dukun beda lagi. Ini tentang supernatural aja yang kita ngomongin, karena khususnya di orang-orang yang memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan orang dulu, puasa-puasa ini sering mereka lakukan. Dan mungkin nanti akan dijelaskan dari Wahyu dan Yosi tentang maksud dan tujuan puasa-puasa ini. Tapi mungkin saya mau tanya dulu sama Wahyu tentang apa saja sih yuk puasa-puasa yang biasa dilakukan oleh orang selain puasa muti, puasa weton, puasa 40 hari. Ada lagi nggak puasa-puasa lainnya yang biasa dilakukan orang-orang? Kalau untuk macamnya puasa ya itu aja sebenarnya. Cuman tinggal diniatinnya aja mau apa. Puasa itu kan sebenarnya dari udah lama itu. Orang-orang hebat zaman dulu itu rata-rata lakunya puasa. Lakunya itu maksudnya kegiatan yang dia jalani itu puasa. Berlakunya puasa. Kayak raja-raja dulu apa. Sebenarnya awalnya itu yang dari orang-orang Hindu awalnya, Bhairava Tantra awalnya puasa itu biar hebat kan, habis makan orang ini puasa 40 hari. Emang erat kaitannya dengan supernatural ya, keilmuan Bhairava Tantra ya dulu. Iya. Berarti puasa ini memang tergantung niat kita untuk apa. Tapi kebanyakan orang kira-kira ada yang puasa syarat buat ngisi gaman itu senjata. Kodam gitu. Yang ngisi senjata entah apa di dalamnya. Biar mungkin pas waktu terjadi sesuatu biar lebih tajam. Iya, biar lebih ampuh lah. Karena saya pribadi waktu istri saya keguguran, ada satu kawan ngobrol, dia bilang gini, coba mam puasa 40 hari diniatin biar bisa ngisi lagi gitu. Dia pernah ngomong gitu ke gua pernah. Berarti tidak selamanya puasa ini untuk kesaktian ya? Enggak selamanya puasa itu untuk kesaktian enggak. Kalau puasa 40 hari apa tuh? Sebenarnya itu kayak syarat aja, maksudnya kalau pengen jadi apa, misal pengen jadi orang hebat puasa, kalau kata orang Jawa dulu. Kalau mau jadi orang hebat itu puasa lah, puasa entah muti, entah hari lahirnya, entah Senin Kamis, itu puasa. Sebenarnya tujuannya itu loh, misal tujuannya apa, pengen jadi orang hebat, puasa. Kalau orang dulu ya, sama kayak Pak Harto itu kan, ibunya Sukira puasa nggak berhenti itu, makanya anaknya jadi raja Jawa, jadi presiden ibaratnya ya. Berarti syarat ya untuk mencapai sesuatu biasanya ya. Kalau puasa muti ini apa nih? Puasa muti ini biasanya makan nasi aja, yang putih aja, warna putih semua. Garam, nasi. Habis itu ubi kan putih tuh. Singkong. Nah, putih kan tuh. Berarti nggak boleh makan warna lain? Enggak. Sebenarnya itu ini aja sih mas, kan kalau orang Jawa itu
ada dua kayak elemen gitu dia yang dipercaya. Jadi sisi baik putih, sisi buruk yang merah. Oh, yang merah ya. Puasa putih. Biasanya orang nih kalau udah puasa yang sebenarnya ada yang puasa, cuman aku nggak bisa nyebut itu puasa merah ya. Jadi mereka puasa setelah misal kayak orang biasanya dilakuin sama dukun, orang-orang yang jahat lah, ilmu hitam biasanya. Ilmu hitam. Oh, puasa merah itu dia puasanya, bukan puasa putih. Iya, cuman setelah kayak makan darah baru puasa. Makan darah. Ayam hitam puasa. yang biasanya dipakai. Itu dua elemen yang kental Jawa itu merah sama putih. Makanya kenapa kalau puasa weton ada bubur merah yang dari nasi yang dikasih gula sama bubur putih sumsum. Itu buat apa? Buat menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Oh, Sebenarnya biar menyeimbangkan ruh sejati yang pancer lah dibilang. Pancer yang di sini. Ruh biar seimbang lah, biar enggak, kalau bisa sih yang putih aja semua itu. Sedulur lima pancer ya. Berarti kalau saya simpulkan puasa muti ini ibaratnya untuk kesucian ya. Kesucian. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang ibaratnya positif, Iya, positif. yang baik, bukan kayak dukun-dukun yang ngejatin orang. Bukan. Kalau puasa 40 hari apa tuh? Puasa 40 hari itu biasanya kalau misal Bentar. Apa? Bentar. Puasa muti ini berapa hari dilakuin? nggak tentu bang, Tergantung. ya tergantung semaunya. Oh. Misal kayak siapa itu almarhumnya ibu presiden kita yang kedua Soeharto itu Sukira, puasa muti itu berapa lama itu, berapa tahun dia, karena pengen anaknya jadi raja. Maksudnya raja itu yang mimpin lah, presiden. Ya. Karena ada hajat itu ya. Hajat. Kalau puasa 40 hari? Wah, nggak ngerti aku sebenarnya alasannya apa, aku nggak ngerti. Kalau ininya apa? Dilakukan caranya itu? Puasa Iya. 40 hari aja? Nah, Kayak Ramadan? kayak Ramadan aja, Makannya bebas? bebas. Kalau bisa ya hasil panen aja, Oh. hasil panen, hasil kebun dia. Maksudnya yang dari alam ya? Yang dari alam, yang dia tanam lah biasanya. Oh. Bagusnya yang dari ladang dia, dari sawah dia, dari Iya, kebun dia. ibaratnya bentuk rasa syukur juga Iya. dengan hasil yang dia kerjakan ya. Kalau puasa weton itu tadi ya untuk menyeimbangkan. Ya, ruh kita itu biar nggak tersesat lah. Maksudnya kalau bisa ya putih aja gitu, biar sejatinya kan ruh itu bagusnya kan baik-baik aja, jangan yang ini. Berarti ibarat ini puasa weton untuk diri kita ya. Dari kita. Sama seperti mungkin yang dilakukan baginda Nabi kita puasa Senin. Ya. Karena dia lahir hari Senin, jadi dia berpuasa untuk mensyukuri hari kelahiran dia. Ya benar, kayak gitu. Mensyukuri kelahiran. Tapi sebenarnya Ustadz siapa almarhum Syekh Ali Jaber pernah ceramah. Saya pernah dengar ceramahnya kalau sebenarnya kita juga bisa puasa hari kelahiran kayak Nabi. Ya. Mungkin weton itu kalau di Jawa ya. Iya, puasa weton. Dan itu tidak ada larangan karena Nabi aja melakukan. Iya. Melakukan karena untuk mensyukuri hari kelahiran kita. Nah, biasanya setelah puasa weton itu ada acara lagi. Ada acaranya. Kayak kenduri dia. Ya itu isinya hasil panen itu bubur merah sama putih. Yang dari gula, yang nasi sama bubur putih itu wetonan namanya. Wetonan. Berapa hari biasa puasa? Sehari aja. Biasanya sehari sih. Sehari. Sehari. Jadi buka puasa nih. Nah, selepas itu wetonan. Syukuran. Oh. Dulu masih sering itu kayak gitu. Di keluarga kami. Lu pernah puasa weton juga? Sering. Ya. Itu kalau saya dengar juga ya dari beberapa Om Hao. Saya pernah dengar Om Hao bilang kalau puasa weton itu juga untuk bisa membuang hal-hal buruk dari diri kita. Iya betul. Atau misal kita ada kiriman yang buruk-buruk lah dari orang lain, itu kita puasa weton buat membuang-buang
kok gue merinding ya. Jadi Ya. untuk membuang hal-hal seperti itu gitu. Ya. Itu puasa weton kata Om Hao yang pernah saya dengar. Menghilangkan sisi negatif lah. Gitu. Entah yang dari mana. Tapi gini, ada juga kaitannya ya. Ini ngomong-ngomong soal puasa juga, ada kaitannya juga. Biasanya kalau puasa kan kita kan nggak boleh makan nih, nggak boleh makan sampai nanti maghrib baru makan. Puasa. Ada juga nih, dengar-dengar ini juga dari ini sih orang-orang Jawa lama lah. Kan kalau puasa weton tadi untuk menghilangkan yang negatif-negatif yang berhubungan dengan diri. Ada juga biasanya aktivitas atau yang sering dilakukan sama orang dulu kayak gini, dia tidak berpuasa, tapi dia berpuasa untuk tidak memakan makanan binatang. Karena kalau saya pahami gini, manusia ini kan mitologi dulunya kan binatang lah, kera apa segala macam, baru jadi seperti kita sekarang ya. Manusia. Untuk menghilangkan sisi binatang kita, maksudnya kayak marah, sering marah, emosian, terus pikiran jelek-jelek segala macam, dia tidak memakan makanan yang binatang, entah itu dari ayam atau jadi makannya sayur, vegetarian lah, sayur, mungkin tahu tempe atau apa, itu ada juga gitu. Di Bali bukannya begitu ya puasanya? Orang Bali. Wah, kalau itu kurang tahu ya kalau untuk puasa yang di India. Cuman di tempat saya itu di kampung itu ada juga makan. Jadi biar kita tuh yang nggak emosian, sabar. Jadi makannya makan makanan yang kayak cuma telur, terus tahu, tempe, sayur-sayuran. Mungkin sama kayak weton ya, cuma Ya mungkin agak tata berbeda. caranya Iya, yang tata beda. caranya beda. Nah, tapi maksudnya sama kayak puasa Maksudnya weton. mungkin sama. Mungkin ada kaitannya juga dengan ingin menghilangkan yang buruk-buruk Iya. lah. Karena kan sebenarnya kalau makna puasa itu ya itu untuk kesehatan, ya kan? Kesehatan. Untuk kesehatan yang pertama tuh. Karena kita sudah makan segala macam, nah kita puasa lah biar badan kita di-refresh kembali. Nah, itu kata dokter, dokter. Biar badan itu disirkulasi normal lagi. Normal Ya, aja. di reset ulang ibaratnya, itu kata dokter. Tapi kalau dari sisi supernatural kayaknya nyambung juga ya sebenarnya untuk membuang sisi buruk. Nah, kalau Wahyu puasa-puasa apa yang pernah lu ini? Kalau aku ini biasanya Di keluarga, weton, Senin Kamis itulah. weton Weton sama Senin Kamis. itu yang rutin. Seringnya itu ya. Karena saya pernah dengar juga Ustadz, tapi saya lupa namanya, yang ngomong ini, kalau kau mau hebat, mau sakti, Ya, di Islam itu ada caranya. puasa. Ada caranya. Kau mengerjakan yang sunnah, gitu. Entah itu puasa sunnah rutin, sholat sunnah rutin. Karena kalau kita ngerjain yang wajib, ibaratnya itu udah kewajiban kita. Nggak ada nilai plusnya karena itu udah kewajiban. Kalau kita ngerjain yang sunnah, itu ibaratnya nilai plusnya bukan kewajiban, tapi kita ngelaksanakan. Nah di situ nanti kalau kita rutin melaksanakan itu, insya Allah kita akan jadi manusia yang hebat lah. Hebatnya tuh mungkin banyak makna ya. Hebat tentu ilmunya bagus atau kepribadiannya bagus, tentu dia lebih sabar. Memang kalau saya lihat budaya ini dan agama ini sebenarnya ada ikatannya juga. Iya, Hubungannya. ya, sama itu kan yang ayat Al-Quran yang mewajibkan kita puasa kan, berpuasalah kamu sebagaimana orang sebelum kamu, Iya. makhluk sebelum kamu kan, yang itu sama sebenarnya ada kaitannya itu. Kayak mana caranya misal kan Tuhan menurunkan wahyu itu yang puasa itu Nabi Muhammad tuh kan, Nabi Muhammad belum tahu orang-orang yang di Indonesia misal orang Jawa itu udah puasa dulu misal. Iya, dengan mungkin Ya. dengan cara yang sama, Iya. tapi maksudnya beda mungkin. beda. Mungkin Beda. maksudnya, tapi tata cara puasanya sudah sama. Sama. Ya, itu sebenarnya ya, ini juga sih kita nggak bisa nyalahin orang yang bilang bid'ah dan segala macam karena itulah yang dia pahami. Ya. Ya kan kita harus saling menghormati, menghargai pendapat yang lain. Saya sebenarnya juga tidak masalah kalau ada yang bilang bid'ah. Ya, karena itulah pemahaman mereka. Ya. Dan mungkin mereka belum berdiskusi dengan budayawan, dengan Oh iya. iya, karena mungkin maksudnya sama, namanya yang beda. Namanya aja. Iya kan? Kalau orang Bhairawa Tantra dulu yang orang
leluhur orang Jawa itu dulu namanya upawasa. Oh. Orang Jawa kan lidahnya belibet, Iya. jadi diganti puasa. Iya. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya itu. Dan itu dimasalahkan orang. Itu anehnya dimasalahkan orang. Ya. Padahal ada yang bilang kalau penyebutan ini, tapi kan di tiap daerah mungkin penyebutannya beda-beda gitu. Beda-beda, jelas Beda-beda kan? Ya. Nggak semua bisa orang sebut Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada yang Al-Fatihah. Iya. Iya, ngomong Syekh Subakir Al-Parsi aja susah. Makanya disebutnya Mbah Bakir. Bagus sih singkat, biar Singkat. gampang ingatnya. Gampang ingatnya, tapi Gampang. maksud tujuannya itu sama, orangnya sama itu. Ya, Kan namanya Syekh Subakir Al-Farsi, ya kan? Susah itu orang Jawa, lidah orang Jawa, karena namanya halus ini itu dipanggilnya Mbah Bakir, Syekh Subakir. Gitu. Dan ngomong-ngomong soal puasa ya, kalau ya sih pernah nggak ngelakuin puasa-puasa yang kayak gitu? Yang sering saya puasa itu lebih ke nggak makan yang binatang-binatang sih. Dan itu Karena- puasanya makan normal, Iya makan normal. tapi nggak normal makan ini. Normal. Jadi kalau misalkan nih gundah ya kan, mungkin entah karena masalah faktor luar atau pribadi, biasanya yaudah makan sering-seringan, makannya nggak mau makan yang kayak ayam atau apa. Dan itu memang di keluarga sendiri juga kayak gitu, biar kita tuh nggak cepet-cepet emosian, atau mungkin kalau kita dapet cacian makian dari orang ataupun curiga-curigaan orang yang memang tidak berdasar, itu lebih ya udahlah, sabar, biarin aja, nggak masalah. Dan itu kerasa, Ada efeknya. ada efeknya. Kalau ini ada nggak orang-orang yang melaksanakan puasa-puasa ini untuk kesaktian? Ada. Ada. Kayak manggil khodam gitu. Oh iya, kadang gini, puasa ya. Puasa itu banyak sebenarnya manfaatnya itu, kayak kalau orang dulu itu ya itu tadi pengen hebat, pengen bisa melihat. Banyak juga yang ketemu itu, misal kayak mamaku aja lah. Mamaku itu kan awalnya nggak bisa juga ngeliat kayak gitu, karena puasa jadi terlatih mungkin Dapat sensitivitasnya. karunia itu ya. Iya, mungkin gitu. Karena mungkin banyak puasa juga. sendiri itu kan yang dibilang tadi kayak mensucikan diri ya, memplongkan apa yang diisi badan, jadi istilahnya yang baik-baik masuk, Iya, nempel. Makanya mungkin secara tidak langsung dan tidak sadar juga melatih itu Iya. juga, makanya tiba-tiba mungkin bisa melihat atau bagaimana. Banyak orang dulu yang kayak gitu juga, yang gara-gara puasa nih tiba-tiba bisa ngeliat. Niatnya mah puasa aja, Puasa aja. niat puasa doang. Nah ini gua mungkin ada korelasinya dengan puasa ini kan di agama kita Islam, ibadah yang langsung ke pada Allah, langsung Ya. pertanggungjawabannya Ya, langsung langsung, ya. kan. Bisa saja kalau kita rajin dan rutin melaksanakan puasa, Allah memberikan kita sebuah karunia, dan itulah mungkin karunia, Iya. entah itu kesaktian tanpa Ya. diminta-minta ya, tanpa Ya. kita niatkan ya. Ya. Kita ikhlas aja buat puasa, tapi ya mungkin Allah memberikan gift kepada orang ini, Iya. entah itu kesabaran, entah itu kesaktian seperti yang Wahyu tadi bilang, orang tuanya langsung bisa ngelihat. Iya. Tapi kalau Wahyu sendiri pertama kali bisa ngelihat kayak gitu kapan? Kecil lah, zaman SD lah, berapa ya, umur 8 tahun kalau nggak salah awalnya, umur 8 tahun. Cuman nggak tahu apa itu pengaruh dari pusaka bapak itu yang terbelakang, nggak tahu juga. Atau karena turunan? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Karena biasanya orang yang langsung ngelihat bisa, ataupun apa ya bilangnya, indigo lah mungkin ya, bahasa umumnya indigo. Biasanya indigo ini turunan biasanya dari atas, Ya. bukan yang dipelajari kayak metode yang dijelaskan Yosi itu. Iya. Benar. Karena saya pernah ya waktu kecil, sampai ini
sampai sekarang saya ingat waktu kecil mungkin umur 4-5 tahun ya. Saya tuh melihat kuda putih yang ada ginian ini Unicron. iya kayak itu. Unicorn. Ya itu. Terbang di atas rumah. Kayak Hylos. Tapi warna putih dan ada sayapnya. Itu emak gue yang cerita ya, dia bilang waktu kau kecil kau tuh lihat kuda putih, ada tanduknya, ada sayapnya. Buruk. Hah? Buruk. Buruk. Dia tuh katanya gue tuh ngeliat itu dari depan rumah sampai dia kayak terbang sampai terus katanya gue teriak-teriak ngeliat itu. Kira-kira itu apa tuh? Tanda Bisa jadi ya tandanya. Cuman iya bisa jadi tandanya itu tanda awalnya gitu. Cuman kan mungkin kadang gini, kalau yang dipercaya orang Jawa itu kan semakin dewasa biasanya tuh makin tambah umur makin sensitif dia. Arab mungkin kayak gitu. salah satunya. Kalau Wahyu umur 8 tahun ya. 8 tahun. Lu ngeliat apa waktu itu? Kondisi perang. Asli. Jadi aku keluar kan itu keluar depan rumah. Rumahku kan joglo depannya aja. Jadi rumah kami itu rumah utama, rumah biasa, depannya joglo yang tempat ngumpul. Keluarlah. Ya. Apa namanya? Sebelum maghrib lah. Waktu surup itu yang matahari sebelum tenggelamnya. Ya. Yang sebelum maghrib. Senja. Surup ya. Ya. Yang kalau kata orang sekarang senja itu. Yang ngeliat itu di samping rumah kan ada kayak satu bidang tanah itu lebar lah. Di situ kayak orang perang. Gue ngeliat kuda putih itu pas maghrib juga. Pas gue masuk rumah, maghrib kan kalau kata maghrib dulu kan dipanggil mama kan, masuk banyak setan ya kan, ada setan. Itu gua, pas maghrib tuh gue ngeliat kuda itu, pas mau masuk. Anjing merinding anjing. Nah, kalau mungkin ada sesuatu kayak gini. Entah mungkin itu berbentuk kuda ataupun hewan ataupun apalah itu, biasanya kan pasti dia ngelewatin rumah. Ya, dia ngelewatin beberapa rumah, tapi kalau di engah nih, maksudnya mungkin diliatin, diteliti, nggak sembarang rumah yang dia lewatin. Contoh begini, kayak Santa Claus kan kayak bawa kereta, ada hadiah, ada rumah yang dituju ya kan, dikasih gift, dikasih mungkin ada sesuatu yang lahir anak dari seorang mungkin keturunan atau apa, ataupun ada hadiah yang diharuskan sama anak ini atau rumah ini atau keluarga ini, mungkin kilasnya seperti itu. Karena kan Bisa jadi. secara tidak langsung kayak dia tiba-tiba terbang, kita ngelewatin rumah, sedangkan secara dia ngelewatin rumah itu sendiri nggak biasa. Mungkin tinggal lewat bus gitu, ini kan pasti enggak. Iya. Dan itu yang pengalaman kita kan kalau kecil nggak ingat ya, nggak ingat kan. Tapi itu pengalaman yang paling gua ingat sampai sekarang. Ngelihat kuda putih itu. Iya. Dan waktu gua kecil sih emang kadang kalau gua diayun di bawah ada ular kayak apa tuh, ular yang hitam tuh kecil tuh. Tiba-tiba ada ular. Itu apa tuh? Nggak tahu kalau itu. Cuman kalau otak masih. Kalau ini nih ya, kalau kata-kata orang-orang kampung tuh kalau ada ular itu berarti paling jelek nih. Misalnya lagi diintai sama orang nih, ada niatan buruk lah ya. Ataupun memang kayak kita disenengin, cuman sama yang enggak baik lah kasarnya, bisa baik bisa tidak, tergantung. Kecuali kita ngeliat ular putih tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, wah itu beda cerita itu. Kalau Inilah lucunya cerita orang dulu ya. Jadi aku pernah diceritain mama aku itu kalau ada ular apalagi ular lariangon, kalau orang bahasa Indonesianya itu lariangon deh. Kecil ya? iya kecil. Ular Terus sawah. Hitam kayak ular sawah. Cuman bisa kayak gini juga. Pekat hitamnya. Kayak gini juga bisa.
itu kalau apa cerita dari mama itu saudara ada yang nengok, cuman bukan bentuknya yang ular ini. Ini saudara kita enggak, cuman dibilangnya ada saudara yang mau nengok itu. Tandanya ya. Oh, hebatnya ada yang mau datang lah. Kayak mungkin kupu-kupu, ada tamu nih nanti. Iya kayak gitu dia. Cicak. Cuman ada juga yang kalau ularnya udah jelas kobra gitu, itu masalah. Oh kecil kayak gitu. Segini aja dia biasanya. Iya kecil. Biasanya segini doang. Kalau kena cahaya bulan tuh mau kilat men. ya, Kayak ular besi gitu. ya ular besi. Kayak ular besi kan? Iya betul. Itu sering gua diajuin katanya kayak kadang ada ular besi di bawah. Itu kalau itulah cerita lucu ya, cerita orang dulu itu dibilang saudara, cuman ada benarnya juga. Itu kalau ular. Kalau Saudara. naga gimana? Hah? Kalau naga gimana? Kok maksudnya? Naga. Gua nggak tahu juga. Ini termasuk terpercaya atau enggak ya? Ini kan namanya juga cerita zaman dulu. Lagi ngumpul, masih kecil. Tiba-tiba di halaman rumah tuh kan ada kayak pohon-pohon pisang, pohon apa itu. Itu nemu naga, ngelihat naga, tapi kecil. Naga. Mirip dengan ular yang tadi. Cuman bedanya kan nggak ada kakinya. Ini ada kakinya begini jelas. Cakar. Nah, itu biasanya anak ini nanti jadi orang gede, ada sanat atau tugas yang harus dia lanjuti. Kayak tapi bukan keturunan ya, lebih ditunjuk random. Biasanya gitu. Ya. Aku kalau naga nggak ngerti. Karena kan lampau banget ya naga itu kan, hewan inilah legenda banget. Tapi kita balik lagi soal puasa nih. Ada nggak hubungannya kalau kita misalnya puasa 40 hari atau puasa muti buat memperkuat hodam atau menggil hodam ke suatu benda itu bisa nggak? Bisa. Inilah. Aduh. Sebenarnya gini. Itu megang kuping. Ribut ya. Berisik. Jadi orang dulu ya, orang Jawa nih. Sebenarnya sama kayak orang Dayak dia misinya. Sama beras jahe lengkuas itu ditaruh di batangnya, di batang besinya. Misal mau isi gaman keris, ditaburin, dibiarin sambil dibaca mantranya itu nggak tahu. Tetap ada mantranya. Tetap ada mantranya. Tapi sambil puasa. Ya. Iya. Berarti ada ajian khusus puasa untuk itu ya? Ya. Kalau isi? Kalau itu ada. Biasanya tuh ini ya, satu mungkin yang untuk diisi, yang kedua biasanya untuk kata kasarnya makan lah gitu. Sebenarnya artinya tuh bukan kita ngasih makan juga, bukan, lebih kepada kayak anggap aja biar betah aja gitu loh, biar betah aja dikasih, entah mungkin biasanya lupa kan ada, jadi ini bongkahan kayak gini nih tuh air terus lupa, biasanya tuh ada kayak entah minyak apa itu yang dipakai wangi, nah dicuci. Ya. Nah, dikasih wangi biar istilah karena ini kan benda yang istilahnya sajam lah, benda tajam, biar adem istilah. Pantas pusaka-pusaka kerajaan itu dikasih wangian ya? Ya. Biar tenang. Itu fungsinya ya? Biasanya kalau di Jawa itu minyak duyung namanya. Minyak duyung. Duyung enggak capnya doang yang duyung. Disebut minyak duyung. Ada juga yang minyak serimpi, biasanya minyak serimpi untuk jaranan aja, kuda kepang. Itu gue sering tuh kadang nemuin pusaka kan pas dibuka wangi. Berarti biar si khodam ini betah di situ ya? Bisa diartikan kayak gitu juga. Selain mungkin buat kalau kita buka nyaman, nyiumnya ada sisi lainnya lah mungkin ya. Karena misalkan kita lagi emosi biasanya kan nggak langsung narik gitu.
masih bisa terkontrol, adem. Cuman kayak di rumahku itu yang di Jawa kan ada keris tuh. Ada satu yang bawa darah terus. Bawa darah terus. Pernah darah berarti. Kayaknya dulu dipakai buat berjuang kali. Bapakku udah ngasih minyak Japaron, dia minyak apa? Bau, masih bau. Kan kadang namanya anak kecil ya, kita intip yang Penasaran. ada satu ruangan hijau itu segini lah gitu ya. Isinya tuh pusaka semua. Jadi, nah itu juga yang kalau malam satu suruh tuh nabrak atas itu. Terbang. Tapi ini ceritanya mungkin hampir sama dengan keris keluarga gua ya. Jadi keris keluarga gua tuh yang lekuk 3, hitam semua, dan sisinya tuh sudah berpasir karena udah lama. Udah berpasir pokoknya. Jadi dia tuh kalau kita satuin dengan badi yang lain ataupun badi yang bukan dari keluarga, berantem dia. Itu kalau malam Iya. kayak gitu. Iya. Terus kalau dibuka udah kebuka dia dari tempatnya. Iya. Sama berarti yang itu yang dapat. Nggak cuman ini sih saja benda, batu pun juga gitu. Ya. Batu. Biasanya yang kuat itu ini katanya ya, konon katanya tuh batu nih kita kumpulin di satu tempat nih, anggap tas lah atau kotak aja kita kumpulin. Biasanya ada yang pecah sendiri gitu ya. Nah ya, berarti di antara yang pecah ini misalkan ada 5 yang pecah 3, yang 2 inilah yang kuat. Yang pecah itu tadi keambil ilmunya. Gitu. Nah, pernah ada satu kejadian murid kakek gua nih, ibaratnya mau narik hodam keris ini. Nah, kasihlah sama om gua nih, cobalah katanya. Pas dia narik, maksudnya narik hodamnya, muntah-muntah darah, batu-batu segala macam. Akhirnya disimpan, katanya nggak usah lama, nggak kuat kayaknya. Berarti si yang mendiami keris ini lebih tinggi derajatnya daripada si kawan ini ya. Sebenarnya kalau derajat tetap balik lagi, manusia tuh derajat yang paling tinggi ya. Iya. Oh ya, Ilmu. Paling ini apa namanya orang dulu kan berlaku ya, apa sebutannya ya bahasa Indonesianya ya. Ya ngelakoni, maksudnya menjalani ada tata cara apa gitu, misal makanya jadi sakti. Habis itu misal kalau udah meninggal, jin yang menyerap energi dia itu masuk itu kan nggak ini dia, karena udah menyerap energi dari yang misal yang hidup ini kuat kali, habis itu masuk mungkin kalah. Mungkin gara-gara itu. Karena jin ini menyerupai misal Korin si inilah menyerupai, habis gitu menyerap semua energinya apanya, baru diisikan ke keris misal atau ke apa, itu biasanya kayak gitu aja, karena energi yang diserap dia itu terlalu besar. Energi ini ya supranatural ya, Supranatural. bukan energi manusia Iya, ya, iya, supranatural ya. Dan mungkin juga karena mungkin ya bisa jadi diartikan gini, mungkin dengan puasa ini kan energi besarnya Ya. bisa terkontrol bisa tidak. Mungkin dengan kita puasa kita nih, lakonnya kita yang punya bisa menenangkan itu, karena kan puasa sendiri punya banyak arti, entah sabar, terus kewajibannya entah sunnah segala macam, dan selalu berbuat baik ya kan. Kalau pas apalagi pada saat bulan Ramadan mungkin itu juga bisa diartikan kayak gitu. Nah, ada satu pertanyaan terbesit di kepala gua nih. Kayaknya ini pertanyaan penting nih. Agak. Ini agak penting nih. Kepala gua agak sakit. Gue pernah dengar orang dia puasa mutih, puasa 40 hari itu buat ngambil macan putih. Oh, ada. Buat ngambil hodam macan putih. Pertanyaan gua, macan putih ini terkenal dengan Prabu Siliwangi, ya kan? Kayaknya cuma dia yang punya macan putih.
Ya kan, benar nggak? Cuma Prabu Siliwangi kan yang punya macan putih yang terkenal Yang terkenal ya. sama Wali Songo juga ya. sama Wali Songo ya. Nah, itulah pokoknya mereka berdua inilah yang punya. Macan putih yang diambil khodamnya oleh orang-orang ini yang puasa muti, yang orang-orang supernatural ini, apakah macan putih dari klan macan putih Prabu Siliwangi atau macan putih siapa tadi? Wali Songo. Wali Songo, atau macan putih dalam tanda kutip bohongan? Itu yang mau gue tanyain ke lu khususnya. Karena gue tahu lu punya jawaban. Berarti santai aja kan. Batuk dia maksudnya. Macan putih ya. Masalahnya gini, ada satu cerita mamaku ya, waktu aku kerja tugas lah, jauh lah. Dia cerita dia puasa nangis berdoa sholat itu yang kencang lah dia. Pokoknya waktu aku nggak berkabar sama orang tua itu kencang kali, nggak ada putusnya itu puasa. Jadi di rumah itu sama ada macam itu juga. Nah ini yang gue nggak mempermasalahkan macan putih yang dimiliki orang turunan, ya kan? Dengan macan putih orang yang belajar. Oh, Maksud gue itu kalau macan putih yang dimiliki orang turunan, gue meyakini pasti ada. Pasti ada. Tapi macan putih yang diambil oleh orang-orang yang belajar ini, supernatural ini, yang ibaratnya dia bukan turunan, tapi dia menjalani beberapa ritual, menjalani beberapa puasa untuk mendapatkan khodam macan putih. Apakah itu macan putih sama seperti khodam macan putih yang dimiliki orang turunan atau beda? kalau aku ya, Kalau khususnya lu nih, aku nggak terlalu paham kayak gitu soalnya. Cuman yang ku tahu ya. Ini pendapat pribadi objektif ya. Pendapat pribadiku gitu. Ada yang misal lakunya itu mendekati orang yang misal gini. Kita analogikan gini. Orang yang misal kayak pengawal. Ya. Pengawal kayak siapa misalnya. Dia melakukan laku. Cuman dia tidak sadar bahwa tiba-tiba tiba-tiba ada yang ngawal dia, ngawal sekelompok kayak alim ulama ini. Rupanya macan putih yang datang. Setelah melakukan laku ya, yaitu tadi puasa dan segala macam. Itu. Ada gift lah. Itu gift. Ada gift lah ibaratnya ada gift. Tanpa mereka minta, tanpa mereka tahu mungkin ya. Iya, tanpa mereka minta, tanpa mereka tahu. Iya. Cuman kalau yang langsung minta misalnya, lokasinya misal di orang kalau minta kayak itu kan biasanya di tempat-tempat yang dianggap keramat kan, Keramat, ya. kayak alas Ya, Puro, ya. alas Toba, Petilasannya Prabu Siliwangi, petilasan Prabu Siliwangi, habis itu Banten ya. Banten ujung tapi ya, Ya. bukan yang apa namanya, Pangandaran. lupa aku namanya. Ada satu alas di ujung Banten itu yang kalau orang Jawa bilang itu yaitu lumayan keramat lah. Makanya Banten keras juga. Mungkin nggak sama ya, sama yang turun dari misal dipilih gitu sama Tuhan, dikasih gitu, nggak sama. Ya, ibaratnya macam jadi-jadian ya. Bisa dianalogikan kayak gitu. Cuman gini, biar nggak salah lagi, semua itu minta itu tergantung niatnya untuk apa kan. Yang kupahami itu tergantung niatnya untuk apa. Misal kalau kita niatnya wah untuk gegeden itu sombong, gegeden sombong, geden-gedenan, atau untuk adu ilmu apa, biasanya jadi-jadian yang datang. Kalau niatnya memang berserah gitu, puasa, niat untuk melindungi diri dari apa, habis itu turun anugerah dari Tuhan, nah itu mungkin yang
real yang itu. Jadi sepengetahuan gua ya, ini sepengetahuan, di setiap kerajaan yang besar ya, yang terkenal, itu selalu ada macan putih, Iya. ya kan? Bener gak? Nggak, tambahan mas, sorry. Nggak cuma ngomong dulu Bos. nggak cuma macan putih. Ah. Oh, rame. Nggak cuma macan putih. Ada juga macan yang lain. Sama yang dibilang sama Sul, tergantung niatannya. Biasanya nih kalau yang gede itu. Nah, jadi dipahami dulu, macan putih ini enggak cuman loreng hitam putih. Tapi ada juga versi full putih. Yang bikin beda itu matanya. Mungkin pada umumnya matanya kan kalau seperti yang biasa yang umumnya kayak biru, api-api biru, ada api biru segala macam. Ada juga yang kuning. Bedanya apa tuh? Gini, kalau yang kuning itu biasanya dia tuh dua hal ya. Bisa jadi keturunan, bisa juga dipilih sama yang dipilih. Kalau yang kuning, Ya, dipilih dalam artian dia mencari penerus yang cocok. Dipilih Pak. Kalau kita memilih itu biasanya ada 3 macan, versi macan. Harimau. Kalau dianalogikan tuh ada segitiga nih. Memang yang paling tinggi itu kan putih lah ya. Nah, di bawah ini ada macan lain, warna lain, merah. Perang. tapi itu di bawah kasta macan putih ini Ya, perang. Marah. Hitam lebih ke ilmu kejam, bengis. Jahat lah ya. Tergantung tujuannya. Misalkan kebengisan ini ditujukan untuk musuh, bisa jadi. Tapi yang paling jarang itu macan yang putih polos. Putih polos. Ya. Kadang orang salah mengira juga dia kucing. Cuman setelah dia membuka mulutnya, nah di situ bedanya. Ya, karena macan putih polos inilah yang biasanya menjaga rumah-rumah adat. Ya. Iya kan? Entah itu dulunya di itu kerajaan, gue nggak mau bilang pasti ya, tapi biasanya ada macan putih yang jagain. Bener kan? Misalkan gini, ini macan putih yang tutul hitam, tutulan hitam. Tentu tidak cuma dia doang yang memiliki suatu kewibawaan atau ilmu yang tinggi lah, kasta tinggi segala macam. Ada juga, cuman lebih kepada yang nggak senyap, yang nggak mau kelihatan, nggak apa, dikhususkan itu ada. Kalau diingat kan di foto, rata-rata foto Prabu Siliwangi itu ada macan putih, tapi kebanyakan macan loreng ya, yang warna oranye ya. Tapi ada macan putih yang memang dia pure putih, biasanya kecil. Sebentar, kayaknya aku pernah nemuin foto itu. Iya, karena kayaknya ya yang putih polos ini cuma dikhususkan untuk orang-orang yang memang punya kasta gitu. Iya. Bisa jadi kayak gitu ya. Iya. Gila. Udah migrain gue nih. Ada dulu sempat. Berapa sih? Tapi kayaknya memang kita harus bahas nih soal macan putih ini. Karena banyak sekali orang yang mengaku kayak gini nih. Putih. Mungkin contoh ini ya, perawakannya mungkin kayak gini loh. Saya tampilin lah. Iya, Iya, iya. kita ambil macan putih ini. Matanya kuning. Masa mau ngulas macan putihnya aja? Karena Macan gini ya. hitam dong. Kasihan dia. Enggak, karena gini ya, apa? Beberapa orang yang gue temuin dan belajar tentang dunia gaib, spiritual segala macam, target utama mereka itu macan putih. Maksudnya? Beberapa orang yang gue temuin. Karena Rata-rata mereka sih. menganggap macan putih ini punya kasta tertinggi di dalam ilmu supernatural. Nah, itu pemahaman mereka, dan kadang mereka melakukan puasa-puasa ini buat mengundang si macan putih ini. Dan ada salah satu orang yang gue kenal dan memang dia
puasa muti, puasa 40 hari khusus buat itu. Oh iya. Macan putih ini khusus buat Iya, itu. iya. Sering aku dengar dulu. Iya kan? Khusus orang belajar. Iya. Tapi untuk orang yang keturunan yang punya garis terah bersih tanpa putus, tanpa dia belajar, tanpa dia sadar dan tanpa dia minta, itu ada macan putihnya. Dan mungkin berpindah-pindah ke saudara-saudara yang lain. Iya kan? Mungkin tadi di rumah Wahyu ada yang ngeliling, mungkin besok di rumah saudara yang lain, Iya. iya kan? Kayak gitu kan? Iya, iya. Nah, itu maksud gua itu ibaratnya yang menjaga terah keturunan. Beda yang memang kodam. Saya apa ya? Saya sebenarnya tidak. Gue tuh selalu bukan memandang rendah, tapi kasihan sama macan putih ini kalau dia disebut kodam gitu. Kasihan, kasta dia tuh turun sebenarnya. Iya. Iya kan? Sebenarnya gini, aku dulu sempat juga diceritain kalau sejarah ya, diceritain sejarah gitu. Jadi ini soal hari lahir. Sempat aku diceritain itu ada 4 weton Jawa yang kalau ini tuh biasanya langsung turun dia di antara 4 weton ini. Nanti kalian bisa cari sendiri lah. Nah, itu biasanya dipilih dari yang atas turun kodam itu. Ada 4 weton ini. Aku nggak bisa sebutkan. Nanti cari sendiri aja. Jadi makhluk yang disebut di situ tuh macan putih, naga. Ya. Dua aja lah. Aku tahunya dua. Dua aja. Daripada salah. Biar nggak salah, biar nggak salah. Daripada ini kan. Tuh. Jadi ada 4 weton Jawa itu yang langsung turun itu mempunyai garis punya penjaga itu. Dan ngomong soal warna tadi ya, yang auranya kuning. Jadi tadi Yosi bilang aura kuning itu yang tertinggi kan? Oh, bukan, yang ini. Yang ungu. Enggak, maksudnya yang macan itu, yang auranya kuning. Iya. Tertinggi kan? Dan apakah leluhur ini, ya kan, leluhur ini, ibaratnya jin leluhur lah, ada pewarnaan bajunya juga tentang kasta-kastanya? Ngapain ke situ? Ada. Enggak, ini pertanyaan ini masuk ke kepala gue nih. Banyak sekali pertanyaan masuk ke kepala gue nih. Jadi gue lagi menyaring. Tapi nyambung tadi itu biar obrolan kita nyambung. Jadi gue milih yang obrolan nyambung. Apakah pewarnaan baju dari jin leluhur ini ya? Apakah pewarnaan bajunya itu menandakan kastanya juga? Gini ya. Udah ya, Sakit kepala gue ini. Jadi yang ku tahu, yang ku tahu ya, pendapatku ini. Biar gampang ngebedainnya. Ya. Oh ini raja, oh ini panglima, oh ini apa sebutannya? Abdi dalam gitu-gitu. Abdi dalam. Habis itu oh ini ratu, oh ini Permaisuri. Berarti apa? raja ini baju kuning. Ada Kenapa kamu masih tembak itu? Enggak, biar kastanya kelihatan kuning. Kadang ada baju kuning, ada yang baju biru, kadang ada yang baju hijau, ada yang merah. Biasanya yang merah ini bagian pasukan. orange. Biasanya yang merah ini bagian petarung. Petarung. Emblem fighter merah pak. Iya, emblem. Ada yang Bener, factor itu selalu merah. Iya. Ada yang mungkin hitam. kayak gitu. Eh, Tapi menurut gampang gua, menurut simpel gua, sebenarnya ya itu tadi biar gampang ngebedain sebenarnya. ya tapi bener nggak si raja ini bajunya selalu berwarna kuning? Ibaratnya kuning ini kan menandakan emas. Maksudnya emas kan ibaratnya nilai yang tertinggi lah, yang susah nggak stabil lah gitu. Apakah si raja ini dia berbaju kuning atau tidak? Gitu. Kebanyakan gitu. Kebanyakan gitu. Kebanyakan warna gitu. putih. Kebanyakan gitu. Kalau warna putih biasanya dia
penasehat. Setahu gue putih itu biasanya penasehat karena dia harus seimbang, dia harus selaras. bukan, dia harus suci. Jadi apa yang keluar dari mulut dia ibaratnya itu adalah suatu kebenaran gitu. Makanya kenapa kadang penasihat itu bajunya putih gitu, menandakan itu. Selain mungkin biasanya tabib atau apapun itu, tapi apa yang keluar dari mulut dia itu ibaratnya sebuah kebenaran. Sama simbol-simbol baju-baju Islam, kenapa putih kan, suci, bersih. Jadi biar perlakuan kita tuh seperti itu juga gitu. Ada ciri, ada suatu ciri yang dimana orang ini berlakon atau memiliki ya kodam-kodam atau turunan itu harimau. Harimau, bukan macan. Macan ya, macan lah bilang lah dengan harimau. Macan. Biasanya kalau kita lihat di TV-TV lah atau YouTube lah, National Geographic, kita lihat kan kalau macan kumpul kan ngeraung semua dia. Ya. Itu salah satu cirinya. Biasanya misalkan nih kodam, aku punya kawan kodamnya macan, ini kodam macan. Biasanya tuh ada resonansi. Yang paling sering tangan kirinya dulu. Tangan kiri dulu. Maksudnya? Tangan kiri dia tuh pasti langsung tiba-tiba kayak gini, langsung tanpa sadar ya, gini. Dan itu melukai badan juga di ini. Karena dicakar-cakar gitu. Iya, tanpa sadar atau dengan gigi kertak tiba-tiba. Nggak ada apa-apa lagi ngobrolnya kertak. Karena ada yang bilang kalau semakin tua itu semakin tinggi, ada juga yang bilang semakin muda itu baru. Sebenarnya enggak juga. Dan yang paling sensitif memang yang kuning, paling sensitif. Nah, kita bicara soal kodam dan puasa nih ya. Berarti kasta tertinggi makhluk gaib di bidang hewan dan segala macam berarti naga sama macan ya. Naga, macan, Ular mungkin di bawah ya. ular bagian terakhir. Naga, macan, terus terakhir ular. Entar aku yang satu nih. Tadi ingat. Macan. Keras. Karena kebanyakan yang dicari orang itu kalau nggak ular, kalau nggak macan, naga jarang ketemuin orang mau cari naga. Tapi itu yang dua yang banyak beredar itu ular sama kera sama macan. Itu yang paling banyak dicari orang-orang supernatural. Kerennya Hanuman kan? Anomali. Kera putih ya kan? Tapi emang bisa ya kita berpuasa buat manggil hodam-hodam kayak gitu ya? Manggil. Manggil apa minta? Minta apa manggil? Apa sih bahasanya? Kalau manggil kan cuma datengin aja. Kalau minta Kalau kan minta terus gimana sih konsep hodam itu? Konsep hodam. Apakah ibaratnya kita minta terus kita bisa suruh dia gitu? Gitu kan hodam? Ya. enggak Ada yang kayak ada gitu. ada kayak gitu tapi enggak langsung kita suruh juga. Ya enggak, ujungnya bisa kita suruh, bisa kita tolong segala macam. Ya. Kayak gitu kan? Contoh gini, misalkan Mas Imam jalan nih ke suatu tempat, terus tiba-tiba mau dijahilin orang. Kita nggak sadar nih. Nah, kodam kita yang gerak, yang namanya berantem dia sama punyanya dia. Itu korin. Korin apa hodam? Kodam. Kodam yang berantem. Oh. Jadi kayak mungkin ada lapisan-lapisannya. Kodam dulu, dah. Karena kan filosofinya kodam ini bisa diartikan juga jaga lah. Jaga lah. Selain ini ya, selain korin lah ya, gue bilang. Korin itu kembaran. Korin itu kembar. Kembaran. Korin itu kembaran. Lagi. Sampai kepala gua. Kembaran yang kalau aku lihat Bang Imam nih, aku mau niat jelek, tiba-tiba muka Bang Imam seram. Bisa jadi itu korin yang biar ingin menenangkan kita itu nih. Kalau masalah yang kayak gaib mungkin yang dikirim orang itu dia yang gerak duluan. Dan biasanya kalau misalkan yang namanya kodam ini kan bisa terluka juga.
Itu kerasa juga biasanya di badan. Oh. Tapi beda, nggak misalkan di sana sobek di sini ya nggak sobek juga, maksudnya Tapi kita sakit aja. Dan ada juga yang bilang gini, Apa tuh? bagi-bagi kodam. Bagi Kodam, tapi bukan berarti kodam ini dibelah jadi dua, enggak. Tapi aku punya kodam berbentuk ini. Kan tiap tubuh atau tiap kodam ini kan berarti sesuatu. Karena kamu sudah baik sama aku, terus baik banget lah kayak saudara. Secara tidak langsung tiba-tiba ambil satu cakarnya ya, misalkan aku ambil cakarnya aku tempelin untuk jaga, itu bisa juga. Dan itu akan beresonansi, misalkan aku udah mau dicelakain orang, nah kodamnya dia nih nyambung melawan nih, sakit kodam ini anggapan luka lah dia. Nah dia kerasa, pemilik utamanya, kita juga kerasa. Oh. Tapi tidak seberat apa yang dirasakan Si kodam. Oh, si pemilik utamanya. Iya. Biasanya feeling terkeras, anjir. Mikirin kok kenapa gue mikirin si kawan ini ya kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu nggak? apanya? Yang kayak model bagi-bagi lah aku bilang waktu itu. Aku nih nggak terlalu paham ya kayak gitu sebenarnya. Maksudnya yang bagi, yang dikasih, Nah, yang kayak itu gitu-gitu. sebenarnya bingung juga aku, karena ada beberapa kasus, misal pusaka aja lah, pusaka aja. Ada beberapa kasus dulu di kampung gitu, dia dikasih pusaka, pesan pusaka sama empu lah, yang nempa besi itu, yang untuk ini kan dibacain mantra, diisiin apa gitu kan, dikasih lah barang tuh, rupanya balik lagi ke yang punya empu. Balik lagi benda itu. Kalau kata gue kayaknya mirip sama konsep yang bagi kodam itu. Yang dari pusaka aja pulang sendiri ke tempat yang rupanya dia orang ini misal nggak kuat atau nggak sefrekuensi sama yang diisi. Iya, nggak sefrekuensi. Itu aja yang gue tahu sih. Tapi soal pusaka, gue pernah ada pengalaman pribadi nih. Gue dulu kan sudah dikasih pusakanya kakek kan, dikasih ke dua kakek gue, dua orang, gue yang pegang pusaka yang paling dia suka gitu, badi yang paling dia suka. Nah, di situ gue mulai ngumpulin tuh badi, mulai inilah ibaratnya pecinta besi lah. Nah, mulai minta cari, kalau ada yang suka diminta, diambil. Ada satu waktu gue mau ambil barang ini, gue suka bentuknya, modelnya gue suka. Pas malamnya, gue janjian besok tuh buat transaksi lah ibaratnya. Malamnya gue mimpi, gue orangnya jarang mimpi. Untung kalau sebulan gue mimpi, untung kalau 2 bulan gue jarang mimpi orangnya. Gue mimpi, jadi di dalam mimpi gue tuh ada meja bundar kayak konferensi gitu lah. Jadi ada beberapa orang yang duduk. Pusaka-pusaka yang gue pegang tuh pusaka yang di keluarga gue tuh, itu ada di atas meja semua masing-masing, di depan masing-masing orang. Dan pas gue lihat itu pusaka-pusaka yang pernah gue lihat punya keluarga. Dan ada satu orang yang bawa masuk pusaka ke dalam meja itu. Entah kenapa pusaka yang dibawa itu mirip dengan pusaka yang mau gue ambil. Gue bilang pusaka aja lah, nggak usah gue sebut badi. Pusaka itu mirip dengan apa yang mau gue ambil. Terus dicek sama masing-masing orang ini, dicek, dilihat satu dilihat semuanya. Terus ada satu orang yang bilang, ini bukan dari keluarga kita, nggak usah, ini nggak masuk. Entah kenapa semua barang yang gue ambil dari orang, entah itu dia hilang, entah itu dia kemana. Karena pernah satu waktu adek gue marahin, gue kira dia ngejual barang gue, rupanya dia nggak pernah ngambil. Pas gue ini kayaknya mimpi itu kenyataan deh. Semua barang yang gue punya yang dari orang lain itu hilang, dan yang tinggal sekarang sama gue cuma 2, yang dari kakek gue aja, yang dari mama sama dari bapak. Ya kebanyakan kayak gitu emang. Kebanyakan kayak gitu memang. Kalau nggak cocok sama kita, ibaratnya nggak sefrekuensi lah mungkin. Ya.
itu ada yang hilang dia. Iya. hilang, Kayak gitu. pecah. Sama kayak dulu itu juga kejadian pernah. Aku kan suka aksesoris. Pakai kalung, liontin lah. Liontin ini aku ingat batunya itu batu sebenarnya itu beli di warung ungu. Lewatlah pas waktu itu kan malam-malam pulang karena jalan utama itu lagi di semen diperbaiki. Ada satu jalan, cuman seram ya kan. Lewat kuburan, ada kuburan keramat. Pas waktu pulang baru mau tidur, kalung itu rasanya dia panas sekali. Kayak kebakar. Ku taruhlah di meja. Besok kayak itu hilang. Tak tanya di orang rumah nggak ada yang tahu. Nah, Hilang sampai sekarang. sama kayak gelang yang gue kasih ke lu. Nah, Itu. Hmm. Itu salah satu barang yang gue minta di orang. Dan ujung-ujungnya nggak hilang dari gue. Nanti tuh gue kasih. Iya, iya. Dan barang yang tinggal sama gue itu cuma barang dari Abi. Oh. Ada batu kecil yang belum diolah, batu kecil, katanya itu fosil apa gitu. Batu itu selalu gue simpen serampangan lah, nggak gue urusin lah, tapi nggak hilang barangnya. Dan kalung yang dikasih sama Abe dan segala macam itu gue taruh serampangan tapi nggak hilang. Batu apa? Yang waktu kasih lihat, yang kecil itu loh, yang Oh. itu yang piramida sama Abe nggak tembus dia. Itu salah satu barang yang gue taruh serampangan di rumah nggak hilang. Ah. Setiap gue cari ada, setiap gue cari ada, ketemu. Tapi barang-barang yang di luar itu gue ya, nggak ada yang tinggal sama gue. Nah, yang gelang itu aja aku nggak tahu sekarang di mana. Hilang kan? Apa ketinggalan di rumah lama? Tapi kayaknya aku udah masukin. Tapi nggak tahu kemana gelang itu. Ah. Intinya Soalnya pas waktu tak pakai kayak makin sempit, ya kan? Masuknya enak, tapi sini kok makin sempit. Seharusnya kan kalau ini kan tangannya kan lebar nih. Kalau masuk sini lebar. kalau gue longgar terus. Kalau gue longgar terus deh. Kalau ini anjir kok sempit, ku taruh lah. Baru diingetin lagi, ih kemana ya? Berarti nyambung berarti ya, semua yang tidak sefrekuensi sama kita itu sama. Mungkin kalau kita puasa minta khodam, minta ini, kalau nggak sefrekuensi Iya. dia datang, dia sama kita ya lambat laun dia hilang juga karena nggak sefrekuensi gitu. Dan kadang kodam itu juga bisa, mungkin itulah yang dinamakan dengan apa tadi, bubur itu tadi yang namanya puasa weton di sini nih, mengikuti apa si pemilik. Misalkan kodam ini baik misalkan, tapi si pemilik biasanya minta ya, kalau lebih umumnya aku kita minta saya dapat kodam, kita ngelakuin yang jelek-jelek nih. Nah si kodam ini jadi jelek, ngikut karena kan kita punya aura, dia juga punya aura. Cuman karena dia yang kita minta dan anggapannya peliharaan lah mungkin kasarnya ya, maaf itu yang mengikuti apa kata pemilik. Kecuali seperti yang kayak turunan, ada maksud, ada tujuan, dan ada tugas yang diemban. Nah ini terakhir, ini penting juga nih, yang nyambung tadi Diosi nih, katanya apa tadi, khodam itu ikut ke pemilik. Kalau saya pribadi memandang khodam ini kan kita nggak tahu dia, entah dia siapa, dari mana. Mungkin nggak, bukan kita yang membuat dia seperti itu, malah dia yang membuat kita berubah. Itu bisa. Ya. Bisa. Iyalah. Karena jin ini sifatnya mempengaruhi manusia. Iya. Dan jin itu nggak mau dipengaruhi sama manusia. Ya. Sepengetahuan, sependek pengetahuan gue gitu. Jadi khodam ini selalu memberikan energi-energi negatif kepada si pemilik. Contoh korin misalnya, di agama Islam sepengetahuan gua, korin itu juga selalu memberikan energi negatif kepada manusianya agar dia sesat, Nafsu kan. Salah satu-satunya korin yang positif cuma punya Nabi Muhammad. Sepengetahuan gua. Tapi entah ya kalau Wahyu gimana kira-kira. Tapi kita sharing aja ya, kita sharing aja. Pengetahuan pribadi itu pengetahuan pribadi gua tadi. Kalau Wahyu gimana? Terakhir mungkin.
Kalau gue nanggepinnya sebenarnya nggak usah dianggap terlalu serius saja, karena itu kan dasarnya ngomong makhluk selain kita di dunia gitu ya. Jadi nggak usah terlalu diapakan kali lah. Ibaratnya kalau dia memang kesimpulnya sebenarnya nggak usah dipanggil-panggil gitu. Iya. Ya, nggak usah minta-minta, ngapain? Iya. Ngapain dipanggil? Ngapain juga punya hodang kan? Ya. Iya kan? Ngapain juga punya buat apa gitu? Ya. Cuman ya itulah apa namanya? Namanya manusia kan. Kita gini. Ini satu konsep yang gua pahami ya, yang menurut gua itu ya itu tadi karena dipilih. Kalau itu beda. Iya, maksudnya kalau lain cerita kalau misalnya yang kita ngambil, yang kita narik, yang kita apa, Ya. yang dari hutan apa tempat keramat gitu, itu menurut gue ya benar bakal mempengaruhi. Ya. Kalau yang model lu dikasih anugerah nih, turun kodam ini gitu. Ya udah jangan terlalu apa, kalau lu bisa ngeliat lu apa, biarin aja, santai aja. Nanti malah lama-lama kayak gini aja lah. Jin itu bisa berubah tingkatannya. Misal yang tadinya gini, tiap malam Jumat atau apa dikasih makan darah, dikasih makan apa, nanti lama-lama keterusan dia. Darah kita yang diambil sama dia. Misal tiba-tiba kita berhenti ngasih makan lah kalau kata dia. Tiba-tiba nanti dia bakal ya itu tadi mengantarkan energi negatif terus, mempengaruhi. Itulah mungkin gunanya puasa. Tuh. Kan Buat bisa memilah. ya bisa jadi mungkin juga seperti ini. Mungkin kita dikasih anugerah, kita disuruh merawat secara tidak langsung ya. Jadi mungkin samalah kayak kita mencontoh suatu perawakan atau manusia yang hebat. Kita kan juga pengen seperti dia gitu kan. Mungkin bisa saja kita disuruh ini bandel nih. Dan dengan dia mengikut sama kamu, mencontoh semua apa yang kamu lakukan, dalam artian itu baik dan bagus, nah bisa jadi bagus. Tapi bisa juga dia mempengaruhi. Nah, dan di situ gunanya mungkin ya itu tadi puasa. Tapi gue pernah punya pengalaman, tapi ini nggak mau gue ceritain. Gue nggak mau ceritain kisahnya, tapi pada intinya orang banyak menyebutkan kalau gue tuh punya leluhuran segala macam. Gue punya pengalaman pribadi soal leluhur ini, dan pada intinya yang mereka bilang tidak ada yang bisa menyelamatkan dirimu di dunia ini Kecuali dirimu kecuali sendiri. dirimu sendiri. Ada tidak adanya saya si leluhur ini, ada tidak adanya saya di dalam dirimu tidak ada gunanya, sama saja. Sama aja. Dirimu lah yang menentukan nasibmu. Itu kalau jin leluhur ya. Itu kalau jin leluhur. Gue punya pengalaman pribadi soal jin leluhur soalnya. Tapi beda konsepnya dengan hodam yang kita minta, yang kita ambil. Oh iya. Beda banget. Dan, Kasih makan gua, nanti gua bikin kuat, gua bikin kebal, gua bikin apa, kayak gitu. Keterusan deh. Kebal juga ada triknya kok. Dan itu mungkin yang dibilang juga yang sampai tadi balik lagi ya, yang masalah dia dikasih wangi-wangian itu sebenarnya bukan kita kasih makan ya, kasarnya buat kita sayangi lah, karena kan benda jadi biar bagus, biar awet, biar harum juga. Jangan sampai diartikan kasih makan repot nanti. Tapi kalau menurut hemat gua, kalau memang itu tarikan atau apa, mereka bisa nganggapnya soalnya makanan. Iya, mereka bisa nganggapnya makanan. Mereka bisa nganggapnya itu makananku gitu. Anggaplah lu bikin kopi sajen gitu, kopi bunga apa, lu cicip tuh kopi pahit. Misal lu bikin manis, Pahit. kecuali memang apa namanya,
orang ini lurus banget nih, oh yaudah nggak nih. Pengalaman gue. Bisa saja ini ya mempengaruhi. Iya. Kasih makan. Tetap semuanya itu tergantung. Ya itu tadi apa? Dia ini langsung nurun atau dia ngambil. Kalau yang langsung nurun ini mah dia bodo amat dia. Bodo amat dia. Mau lu kasih wangian, lu kasih bunga. Nggak ngaruh. Kantil apa kembang 7 rupa gitu-gitu. Nggak ngaruh Ya. Cuman kalau yang jin yang lu ambil dari alam liar gitu, ya bisa mikirnya itu makananku gitu. Makanan. Nah, mungkin ini ya apa namanya tambahan dari yang dibilang si Wahyu. Kan itu ngambil dari alam. Baik ini ngambil dari alam ataupun ada yang ngikut. Nah, ada yang ngikut karena mungkin dia suka perawakan kita. Entah mirip mereka atau gimana lah, nggak ngerti. Biasanya kalau aku pribadi nih, pendapat pribadi, misalkan ada yang ikut, entah itu apalah, entah itu hewan, entah itu mau wujud apa segala macam, biasanya aku tanya. Nah, kan nggak mungkin nih aku tiba-tiba nanya gini ngomong sama ini kan dikira orang gila. Biasanya itu tidur, yakin atas sisinya di atas, tanya siapa dia, siapa yang ikut. Kalau sepengalamanku, kalau panas ya, terus bau segala nggak enak, itu udah kesini. Kita juga bisa nanya sama yang misalkan kita dibilang orang gila, tanya aja dalam tidur. Atau enggak kita benda nih. Biasanya nih kalau yang dulu tuh caranya begini, ini benda nih kita kan nggak tahu nih dikasih orangnya kan, entah itu orang itu baik atau gimana, kita kan nggak tahu niatnya ya. Untuk ini aja menangkal aja, itu taruh di bawah bantal, tidur sambil hadap ke kanan. Tidurnya itu gini kayak dulu Nabi. Gue udah sering ngelakuin itu. Nah kayak gitu udah. Nanti pas dijawabnya di mimpi. Nggak pernah gue. Aku juga nggak pernah. Gue nggak pernah sekalipun. Gue selama orang-orang bilang gue tuh punya luhur, gue sudah coba semua tata cara untuk ngobrol. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Kalau itu mau alam ya. Nggak pernah. Soalnya kan mungkin entah itu dihalangi atau gimana, itu aku kurang Nggak tahu. pernah. Karena itu tadi pengalaman pribadi gue. Mereka ngomong nggak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Ada tidak ada saya dalam dirimu. Semua itu sama aja. Kita yang menentukan itu. Makanya gue selalu ngelakuin apa yang dibilang orang tidur kayak gitu. Gue sudah ngelakuin semuanya. Gue sudah tanya ke orang pintar, gimana sih caranya, nggak ada yang bisa. Itu aku lakuin karena jadi berubah. Jadi hasil barang ini ku dapetin, ku jadiin satu nih, pecah semua batunya. Karena kan aku suka ngoleksi, maksudnya bagus, tapi memang nggak tak apa-apain, cuman nggak tak poles jadi cincin, enggak, ketumpuk aja semuanya di satu tas, nggak gue punya tempat khusus, enggak, tetap pecah. Aku bingung kok, kayaknya aku cepet marah jadinya bawaannya ya kan. Terus bawa ini, suruh pulang, besoknya di tas tuh hilang. Itu anehnya. Gak, ya udahlah biarin lah, hilang lah. Itu. cukup kali ya obrolan gue ya. Cukup kali ya. Jangan terlalu dalam juga, jangan. Berisik. Jangan terlalu dalam. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan kami bertiga tentang puasa muti, puasa 40 hari, puasa weton, tentang sedikit mengupas macan putih yang selalu disebutkan oleh orang-orang supernatural, orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu gaib, tentang khodam, tentang mungkin sedikit jin luhur. Itu tadi obrolan kita. Mungkin awalnya tadi kita cuma pengen bahas tentang puasa, tapi karena banyak pertanyaan yang masuk di kepala saya jadi melebar pembahasannya. Tapi semoga Anda tetap menikmati obrolan kami. Jika ada sisi positifnya silahkan Anda ambil, kalau ada negatifnya silahkan Anda buang, karena kita hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Ataupun kalau ada obrolan kami
yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta, silahkan ada komen di bawah dan kita siap untuk berdiskusi. Ataupun kalau perlu kita undang atau kita datang ke tempat Anda untuk berdiskusi dan ngobrol tentang apa yang Anda tidak setujui gitu, biar semuanya terang, nggak jadi diskusi carut marut, diskusi tanpa isi gitu. Jadi kalau menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan sebarkan ke teman, kerabat, dan saudara Anda, dan dukung terus channel YouTube Stasiun Hantu dengan menekan tombol subscribe, like, dan tekan loncengnya agar Anda mendapat notifikasi dari video-video terbaru kami. Cukup sekian dari saya, Wahyu dari Yosi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.